Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Aris Pahlawan Bertopeng. Kali ini Kak Aris akan membersamai adik-adik di rumah dalam kisah selanjutnya, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nanti di dalamnya insya Allah nanti akan mengenal, ya, ada seorang raja bernama Fir'aun, kemudian ada istrinya yang beriman, ya, namanya Asyah. Kemudian ada juga pembantunya yang suka menyisir rambut putrinya, rambut istrinya Fir'aun, ya, yang namanya Masyitoh. Nah, seperti apa ceritanya? Ya, pada waktu itu, ya, ini tentang kelahiran dulu deh. Nabi Musa alaihissalam, ya, adalah keturunan dari Bani Israel. Ingat, Nabi Musa adalah keturunan dari Bani Israel. Ya. Pada waktu itu berada di Mesir. Ya. Sejarahnya bagaimana ya kok bisa berada di Mesir? Ya. Pada waktu itu ketika, ya, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai menteri, ya, di Mesir, meskipun aslinya dari mana kalau tahu? Dari Palestina, ya. Kemudian mulailah ketika tinggal di Mesir, kemudian punya keturunan yang banyak di sana, ya. Akhirnya pada waktu dipimpin oleh seorang raja, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Siapa yang mengaku begitu? Fir'aun laknatullah, ya. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun itu benci banget terhadap Bani Israel. Bani Israel itu suka dianiaya, dibunuh, ya. Bahkan pernah pada waktu itu sebelum Nabi Musa lahir ada kebijakan yang sangat ngeri dari Fir'aun. Apa itu? Ya, karena Fir'aun pada waktu itu bermimpi. Mimpinya apa? Ngeri sekali mimpiku ini. Aku bermimpi ada cahaya datang dari Palestina, dari Baitul Maqdis, kemudian membuat negeriku ini hancur. Pertanda apakah ini? Ternyata ahli ramal, ya, tukang ramal mengatakan bahwa nanti akan lahir dari Bani Israel, ya, seorang lelaki, ya, yang lahir dari sana kemudian menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya itu akhirnya apa yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah. Fir'aun kemudian, jika begitu maka bayi laki-laki dan anak laki-laki yang ada di Mesir ini bunuh. Wah, ngeri sekali. Setiap bayi laki-laki yang lahir, ya, dibunuh. Anak laki-laki juga dibunuh. Betapa jahatnya, ya. Betapa perbuatan yang terkutuk sekali membunuh bayi, ya. Ini dilakukan oleh Fir'aun. Pada waktu itu lama-kelamaan ternyata apa yang terjadi? Ternyata penduduk Mesir yang pendatang dari Bani Israel tadi lama-lama jumlahnya sedikit. Orang Mesir malah bingung. Wahai Paduka, bagaimana ini? Penduduk Bani Israel jumlahnya sekarang sedikit sekali, padahal mereka itu tugasnya adalah merawat tanah-tanah kita yang ada di sini. Fir'aun bingung. Bagaimana ini? Ada yang usul. Akhirnya usulnya apa kira-kira? Ternyata kemudian membunuhnya tadi dibuat selang-seling. Maksudnya gimana? Bayi laki-laki yang lahir di tahun ini dibunuh, tapi di tahun berikutnya tidak dibunuh. Pada waktu itu, ya, Nabi Musa lahir saat tahun di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Sedangkan Nabi Harun, ya, saudaranya, lahir di saat, ya, di tahun tidak dibunuh bayi laki-laki, ya. Paham nggih? Oke.
kita lanjutkan. Pada waktu itu lahirlah Musa, ya. Dari seorang ibu lahirlah Nabi Musa, ya, belum nabi, lahirlah Musa lahir. Ternyata pada waktu itu ada datang siapa? Prajurit mengecek rumah, ya, daripada ibunya Nabi Musa. Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk apa? Untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai, ya, di sungai Nil, ya. Akhirnya pada waktu membuat semacam apa namanya? Peti, ya, peti, kemudian Nabi Musa ditaruh di dalamnya. Kemudian dikasih tali. Dan kebetulan Nabi Musa punya saudara perempuan, diminta untuk mengawasi. Kakaknya, ya, kakak perempuannya diminta untuk mengawasi. Nak, awasilah adikmu, nak. Ibu akan di sini, di rumah, memastikan para pasukan Fir'aun itu telah pergi. Nanti kau tarik lagi adikmu. Wah, begitu, ya. Jadi kalau tentaranya Fir'aun datang, ya, Musa yang masih bayi tadi dihanyutkan di sungai dengan tali, gitu, ya, diikat. Nah, kalau sudah pergi ditarik lagi biar aman. Ternyata pada waktu itu apa yang terjadi? Qadarullah, ya, Allah berkehendak, tali itu ternyata lupa diikatkan. Akhirnya hanyutlah Nabi Musa di sungai itu. Sang kakak kemudian apa? Menyusuri sungai, mengejar, ya, mengejar apa namanya, peti tadi. Ternyata pada waktu itu peti itu melewati istananya Fir'aun, ya. Pada waktu itu si Asiyah, ya, Asiyah istrinya Fir'aun itu sedang berada di taman melihat, ya, ada peti. Prajurit, lihat, itu ada peti, ambillah. Ternyata diambil peti itu, ternyata di dalamnya adalah seorang bayi, bayi Musa. Asiyah yang melihat bayi yang tampan tadi, yang lucu tadi, jatuh hati, ingin memilikinya. Karena kebetulan Asiyah belum memiliki putra. Akhirnya dirawat. Tapi pada waktu itu minta izin kepada siapa? Suaminya, yaitu Fir'aun. Kira-kira mendapat izin nggak? Awalnya Fir'aun takut, tidak mengizinkan. Tapi karena dirayu oleh istrinya, ya, Asiyah, akhirnya Fir'aun mengizinkan untuk dijadikan anak angkat. Ya, ternyata Allah, ya, sudah mengatur semuanya. Ada yang luar biasa lagi. Ternyata apa? Pada waktu itu Asiyah kemudian bingung mencarikan ibu susu. Orang-orang, ya, sudah diberikan informasi siapa yang bisa menyusui. Ternyata tidak ada yang cocok pada waktu itu. Kakaknya Musa yang melihat bahwa, ya, Ratu Asiyah sedang mencari ibu susu. Dia senang sekali. Inilah saatnya aku menyampaikan bahwa ada yang bisa menyusui, yaitu ibuku. Tapi aku harus merahasiakannya. Disampaikanlah kepada Asiyah, ya, melalui apa namanya, istilahnya kayak pelayannya, disampaikan bahwa ada seorang ibu yang siapa tahu bisa menyusui. Akhirnya disampaikanlah kepada ibu Musa. Datang ke sana, betapa senangnya ibu Musa melihat putranya. Hampir saja, ya, dia karena saking senangnya, ya, menunjukkan apa namanya itu, rasa itu. Tetapi apa yang terjadi? Allah mengingatkan. Akhirnya dia tersadar, aku tidak boleh ketahuan. Kalau ketahuan nanti bahaya nih Musa. Akhirnya dia berpura-pura seolah-olah baru mengenal. Akhirnya disusui. Ya jelas mau, wong ibunya sendiri. Allah sudah berkehendak. Akhirnya ketemu lagi Musa dengan ibunya. Akhirnya pada waktu itu Asiyah meminta apa? Wahai ibu, kau tinggallah di sini untuk menyusui anak angkatku ini. Tapi apa? Ternyata ibu Musa bilang, maaf, saya punya keluarga, punya suami. Oh, begitu ya. Ternyata Asiyah baik, ya. Kalau begitu kamu boleh membawanya pulang, ya. Lalu pulang kemari, ya, istilahnya boleh dibawa pulang untuk disusui, kemudian dibawa lagi ke istana. Begitu terus. Akhirnya dengan bimbingan orang tuanya yang soleh,
keluarga yang soleh, yaitu keluarganya sendiri, Nabi Musa, ya, tumbuh menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ya. Kemudian pada waktu itu ketika tumbuh dewasa, kan dia tetap anak angkatnya Fir'aun ya. Pada waktu itu ternyata pada waktu terjadi perkelahian. Ya, terjadi perkelahian antara orang Mesir, pemuda Mesir dengan siapa? Ayo, dengan pemuda dari Bani Israel. Pada waktu itu berantem, ya ternyata yang dari Bani Israel tadi melihat Musa yang badannya keker, ya. Nabi Musa itu ya pemuda kekar badannya, ya, kuat, ya. Minta bantuan, tolong aku, tolong. Spontan Nabi Musa membantunya, ya, pada waktu itu karena orangnya susah dihentikan, dipukullah orang Mesir tadi oleh Nabi Musa. Buk! Ternyata apa yang terjadi? Sekali pukul orang Mesir itu tewas. Hal ini membuat, ya, orang-orang yang ada di sana kemudian berteriak, "Weh, ada pembunuhan, ada pembunuhan, ada orang Mesir dibunuh, ada pemuda Mesir dibunuh." Ternyata dicari-cari pada waktu itu Musa yang masih pemuda tadi ada yang bisikan, "Kamu pergi, jangan sampai ketahuan." Dia ketakutan, ya, karena kalau sampai ketahuan, ya, dia akan mungkin dihukum bunuh oleh Fir'aun. Ya, dia niatnya sebenarnya tidak ingin melarikan diri, ya, tapi karena sudah tahu tabiat daripada Fir'aun yang dia suka berbuat sewenang-wenang, akhirnya dia mohon ampun kepada Allah, ya. "Ya Allah, ampuni aku tidak sengaja untuk membunuh, aku hanya ingin melerai." Kemudian Nabi Musa bertobat kepada Allah, mohon ampun, ya. Pada waktu itu, ya, terjadi lagi ternyata perkelahian. Si pemuda dari Bani Israel tadi berkelahi lagi dengan orang Mesir. Wah, dasar orang tukang kelahi ternyata, ya, yang orang ini tadi ternyata melihat pada waktu itu si Musa. Ternyata Nabi Musa, ya, si Musa ini belum jadi nabi. Musa juga melihat pada waktu itu didatangi si orang tadi. Ternyata si orang tadi malah bilang, dia ketakutan, "Apakah kau juga akan membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir?" Akhirnya ketahuan, ya. Orang-orang pada, wah, ternyata ini dia, Musa ini yang telah membunuh orang Mesir. Wah, ketahuan, akhirnya terdengar oleh Fir'aun. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap Musa. Pada waktu itu ada yang bisikkan agar Nabi Musa, belum Nabi, maaf, agar Musa ini pergi pergi jauh, pokoknya kemana gitu, ya, meninggalkan Mesir. Akhirnya benar, Musa ini pergi berjalan jauh, sampailah di sebuah negeri namanya Madian. Madian. Nah, di sana kemudian Nabi Musa ternyata kalau ceritanya ini sebenarnya panjang sekali. Nanti ada ketemu dengan dua orang wanita yang sedang mencari air, ya kan. Kemudian ternyata bapaknya dari si wanita ini naksir, seneng karena baik, dijodohkan dengan Nabi Musa. Maharnya apa? Yaitu tinggal di sana 10 tahun untuk mengembala, membantu si bapak tadi. Setuju. Nah, kita beralih ke yang lain dulu. Kita mau menceritakan tentang Masyitoh. Siapakah Masyitoh? Masyitoh ini adalah pembantu daripada Fir'aun yang beriman kepada Allah. Tugasnya apa? Menyisir rambut putrinya Fir'aun, ya. Ternyata pada waktu sedang menyisir itu, ya, ketika sedang menyisir, apa yang terjadi? Ternyata sisirnya jatuh. Apa yang disebut pada waktu itu? Ternyata Masyitoh menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Anak dari Fir'aun kaget. Bi, kamu menyebut apa? Apakah maksudmu itu ayahku? Bukan non. Non, ya, istilah kalau orang sekarang, ya. Bukan, non. Itu tadi adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Apa maksud kamu ada Tuhan selain ayahku? Iya, Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Kamu, aku dan ayahmu itu adalah makhluk ciptaan Allah. Marahlah anak Fir'aun tadi, menyampaikan kepada ayahnya, Ayah, kemari ya. Ayahnya datang. Ada apa anakku? Wah. Ayah, ternyata Masyitoh bertuhankan selain ayah. Apa?
Masih toh, marah Fir'aun. Berani-beraninya kau menuhankan selain aku. Siapa Tuhan yang kau sembah? Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Apa? Wah, marah. Fir'aun marah banget. Tinggalkan Tuhanmu itu, sembahlah aku. Ternyata apa? Masyitoh keimanannya luar biasa. Masyitoh dipaksa tidak juga mau. Baiklah, cepat bawa seluruh keluarga Masyitoh kemari. Wah, keluarganya ditangkap semua, termasuk putranya Masyitoh yang masih bayi itu dibawa juga ke hadapan Fir'aun. Dipaksa di situ. Hei Masyitoh, kalau kau tidak meninggalkan Tuhanmu itu, maka akan kulemparkan satu persatu keluargamu ke dalam wajan yang mendidih ini. Wah, ada wajan yang mendidih sudah disiapkan oleh Fir'aun. Tetapi Masyitoh bilang, tidak, aku akan tetap beriman kepada Allah. Allah adalah Tuhanku. Ternyata Masyitoh luar biasa keimanannya, padahal ancamannya luar biasa. Yang dihadapi bukan orang sembarangan, Fir'aun yang terkenal sangat kejam. Tapi Masyitoh imannya sangat kuat. Luar biasa, ini kita harus mencontoh ya. Ternyata pada waktu itu dilemparlah satu persatu. Suaminya dilempar. Lihatlah, suamimu akan kulemparkan ke dalam wajan yang mendidih ini. Ternyata pada waktu suaminya juga kuat imannya. Tenang wahai istriku, aku kuat istriku. Ternyata dilempar. Ya, akhirnya apa yang terjadi tahu sendirilah ya. Ngeri pokoknya. Tapi apa yang terjadi? Masyitoh sedih iya, tetapi imannya tetap kuat. Ya Allah, kuatkan imanku ya Allah. Ternyata anaknya dilempar juga. Wah, akhirnya tinggal satu anggota keluarganya. Siapa? Tinggal bayinya. Bayi yang belum punya dosa sama sekali dia perlihatkan kepada Masyitoh. Masyitoh, lihatlah ini bayimu yang lucu. Apa kau tega melihat bayimu ini aku lemparkan ke dalam wajan yang mendidih? Masyitoh sebagai seorang ibu yang melihat bayi, seorang bayi yang belum berdosa itu, apa? Kemudian hatinya hampir saja dia, karena tidak tega tadi, hampir saja dia mengatakan jangan. Tetapi apa? Pada waktu itu bayi itu Allah takdirkan bisa bicara. Bayi itu kemudian mengatakan sesuatu yang membuat iman Masyitoh semakin kuat. Ternyata ada ya bayi selain dalam ceritanya Nabi kan ada Nabi Isa alaihissalam. Ternyata bayinya Masyitoh itu juga bisa bicara. Ada juga dalam kisah Ashabul Ukhdud ya, mau dilemparkan ke dalam parit api itu juga bisa bicara. Ternyata kalau kita belajar tentang sejarah, banyak sekali ya kisahnya. Ternyata pas mau dilempar tadi bayinya itu bicara menguatkan iman sang ibu. Akhirnya Pak Masyitoh kemudian imannya begitu kuat. Karena apa? Allah menjanjikan orang yang mempertahankan iman sampai dengan maut menjemput, hadiahnya adalah surga. Akhirnya bayinya dilempar, kemudian yang terakhir adalah Masyitoh. Kemudian dilemparkan ke dalam wajan yang mendidih. Kalau membayangkan ngeri sekali. Tapi ternyata Masyitoh dan keluarganya begitu kuatnya iman. Lalu apa yang terjadi ketika iman itu dipertahankan? Ya memang tadi meninggal, mati ya, ngeri matinya. Tetapi kita tidak pernah tahu ya, Allah yang maha tahu. Ternyata bisa jadi kelihatannya orang melihat itu sakit ya, merasa tetapi Allah buat itu tidak sakit. Bisa jadi ya. Tetapi yang jelas ternyata Allah muliakan makam daripada keluarganya Masyitoh, terutama Masyitoh itu wangi, dibuat wangi sekali oleh Allah. Ibaratnya itu sudah tercium aroma surga karena mempertahankan imannya. Itu cerita tentang Masyitoh. Kembali lagi ya, cerita tentang Musa ya. Berjalannya waktu ya 10 tahun berlalu. Akhirnya apa? Nabi Musa itu rindu ya, lagian kontraknya perjanjian tadi ya, kan maharnya 10 tahun membantu. Akhirnya ternyata setelah 10 tahun Nabi Musa belum jadi nabi ya, maaf. Musa bilang ke mertuanya, wahai ayah mertuaku, izinkan aku kembali ke Mesir untuk menjenguk keluargaku.
Aku akan mengajak istriku. Wah, diizinkan. Pada waktu itu ketika sedang ya berjalan menuju ke Mesir, ya ternyata pada waktu itu malam tiba, butuh penerangan. Maka pada waktu itu Nabi Musa mencari api di sebuah gunung, ya di situ terlihat ada api, ya ternyata pada waktu itu ada api di bukit atau gunung Tursina, ya pada waktu itu ternyata ketika mendekat malah terdengar suara, wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Ternyata apa? Nabi Musa mendengar, ya mendengar secara langsung Allah berbicara kepadanya. Pada waktu itu Nabi Musa ternyata mendapatkan wahyu, beliau diangkat sebagai seorang nabi. Ya, ketika Allah berbicara itu posisinya bukan di gunung, tetapi di apa? Ayo, masih di lembah, namanya lembah tua. Di lembah tua. Pada waktu itu mendapatkan wahyu, Allah berbicara kepadanya, diangkat sebagai seorang nabi. Pada waktu itu Allah juga berfirman agar apa? Nabi Musa itu untuk apa? Mengingatkan Fir'aun, ya, untuk meninggalkan perbuatan buruknya, kembali ke jalan yang benar. Tapi pada waktu itu Musa merasa tidak pede karena tidak pintar ngomong. Maka Allah memerintahkan, wahai Musa, ajaklah saudaramu yang bernama Harun karena dia pandai dalam berbicara. Akhirnya perjalanan menuju ke Mesir, bertemulah dengan saudaranya Harun. Ya, Harun akhirnya juga diangkat sebagai seorang nabi karena juga diperintah untuk apa? Mengingatkan Fir'aun. Mereka berdua akhirnya datang kepada Fir'aun, ya, mengingatkan. Tetapi Allah sudah memberikan mukjizat yang luar biasa, ya. Sebelum berangkat ke sana Allah memberikan sebuah tongkat yang ketika dilempar bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Kemudian dari balik jubah ini, ya, kalau tangan dimasukkan gini, dikeluarkan, tangan itu menyala, ya. Muncul cahaya putih terang, ya. Pada waktu berhadapan dengan Fir'aun, ya, Nabi Musa, wahai Fir'aun. Wah, Fir'aunnya, kau adalah anak angkatku yang durhaka. Berani-beraninya kau menghadapku, wahai Musa. Wah, ternyata ya masih kenal juga, ya. Akhirnya apa? Diingatkan untuk meninggalkan perbuatan buruknya, untuk menyembah Allah dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Tapi Fir'aun tidak percaya. Nabi, buktikan kalau dirimu seorang nabi. Akhirnya Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, tongkatnya dilempar. Lihatlah ini, wahai Musa, wahai Fir'aun. Ya, pada waktu Fir'aun ketakutan, sihir, wah ini sihir. Wah, Fir'aun menganggap itu sihir. Ini bukan sihir, ini adalah mukjizat dari Allah, Tuhan kita. Ternyata nggak percaya. Kemudian akhirnya tangannya dimasukkan ke jubah, dikeluarkan, muncul cahaya putih yang sangat terang. Dianggap sebagai sihir lagi. Baiklah, ternyata kau sekarang ahli dalam bidang sihir. Baiklah. Tunggu, kita akan ketemu lagi. Kemudian membuat perjanjian waktu. Besok ketemu lagi. Aku juga akan mengumpulkan para ahli sihirku untuk melawanmu. Pasti kamu kalah karena aku yakin itu cuma sihir. Ternyata tantangan itu diiyakan oleh siapa? Nabi Musa dan Harun. Akhirnya tibalah waktu untuk bertemu antara mereka, ya, Fir'aun dengan Musa. Fir'aun sudah menyiapkan ini. Siapa yang disiapkan? Ahli-ahli sihirnya sudah disiapkan. Wahai ahli sihirku, kalian akan menghadapi sihir dari Musa. Ya, berikan kepadaku, tunjukkan yang terbaik. Wah, akhirnya ahli sihir tadi sudah bersiap. Wah, nantang Fir'aun. Nantang siapa? Nantang Musa. Musa, aku dulu atau kamu dulu yang melempar. Maksudnya melempar sesuatu, ya, untuk uji berubah jadi ular. Ternyata silahkan kalian dulu. Akhirnya tali-tali yang dibuat oleh ahli sihir tadi dilemparkan, jadi ular. Lemparkan lagi,
Wow, Fir'aun kata, lihatlah ahli sihirku hebat-hebat. Tidak hanya kamu Musa. Musa dengan izin Allah kemudian apa? Dia kemudian melemparkan tongkatnya. Tadi ada ular banyak sekali ya yang dilemparkan ahli sihir. Musa melemparkan tongkatnya, berubah jadi ular yang sangat besar, menelan ular-ularnya dari ahli sihirnya Fir'aun. Ahli sihirnya tadi tercengang. Hah? Kaget. Hah? Ini berarti bukan sihir. Ini berarti memang Musa adalah utusan Allah. Kami meyakininya. Kami beriman kepada Musa. Ternyata apa? Tukang sihirnya tadi tahu itu bukan sihir. Kemudian berimanlah kepada yakin dengan apa yang dikatakan Musa, beriman kepada Allah. Wah, murka Firaun. Berani-beraninya kalian tukang sihirku beriman kepada Tuhannya Musa tanpa izinku. Aku akan menghukum kalian secara bersilang. Tangan dan kaki kalian akan kupotong. Ternyata Fir'aun murka. Tetapi ahli sihir tadi bilang, silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Kami sudah pasrah. Kami sudah beriman kepada Tuhannya Musa. Kami sangat yakin dengan kebenaran ini. Ternyata tambah marah Fir'aun, ya. Akhirnya pada waktu terpecah menjadi dua. Ada yang mengikuti Fir'aun, ada yang mengikuti Nabi Musa. Pada waktu itu ternyata terus diajak untuk beriman kepada Allah. Sampai Allah membuat mengazab, memberikan mendatangkan azab kepada Mesir pada waktu yaitu kekeringan. Kemudian hawanya sangat panas sampai Fir'aun kemudian bertobat tapi cuma pura-pura. Wahai Musa, aku mengaku, aku menyerah. Mintalah kepada Tuhanmu untuk membalikan keadaan ini. Akhirnya keadaannya dikembalikan lagi, tapi perbuatannya diulangi lagi sampai akhirnya ya pada waktu itu karena dizalimi terus mau dibunuh ya orang Bani Israel, akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel itu pergi meninggalkan Mesir. Fir'aun tahu, maka pasukan kejar mereka. Wah, dikejar. Nabi Musa dan pasukannya ya bersama Nabi Harun itu berlari, akhirnya sampailah di tepi Laut Merah. Wah, gimana ini Musa? Nabi Musa, di depan kita laut, di belakang kita pasukan Fir'aun, bagaimana ini? Ternyata pada waktu itu Nabi Musa mendapatkan ya wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Tadi adik sudah tahu cerita ini ya, akhirnya terbelah laut itu, kemudian berlarilah Bani Israel ya menyeberangi laut, kemudian ketika sampai di tepi Allah perintahkan lagi untuk memukul laut itu. Ternyata Fir'aun pada waktu itu tetap mengejar. Ketika Fir'aun dan pasukan berada di tengah laut, dipukullah kembali laut yang terbelah tadi, akhirnya nutup lagi. Ya, pada waktu itu Fir'aun sujud karena aku sekarang beriman kepada Tuhannya Musa. Ternyata terlambat. Dia tobat, tapi maut menjemput. Akhirnya Allah abadikan ya jasadnya itu ya bisa ditemukan, kemudian diawetkan menjadi mumi ya, menjadi peringatan manusia ya sepanjang sejarah ya. Agar apa? Agar tahu ternyata pernah ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang luar biasa ya. Jadi peringatan untuk kita. Ngeri ya kan? Baik, itu tadi cerita tentang Nabi Musa dan Harun yang bisa mengalahkan Fir'aun dengan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Cukup sekian dari Kak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan.